Kalau kamu udah lulus SMA, nggak mungkin kamu SMA lagi, ya kan? Kecuali kamu nggak naik kelas. Gak mau kan nggak naik kelas? Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan juga tetap menjaga protokol kesehatan ketika kamu akan keluar dari rumah. Lebih bagus sih di rumah aja. Oke, di semester 2 kali ini pasti kalau yang kelas 12 udah gak sabar nih pengen buru-buru ujian UTBK gitu ya, barangkali ya. Tapi di sini aku nggak ngebahas tentang soal UTBK, no. Aku hari ini akan ngevlog tentang gimana sih kira-kira memanajemen waktu supaya selama semester 2 ini itu tuh sebagai ajang memperbaiki diri ya, memotivasi diri supaya lebih baik lagi dibanding semester yang kemarin. Apalagi kalau yang kelas 10 dan kelas 11 pastikan semester ini adalah sebagai ajang sih penentuan kamu naik kelas atau enggak, ya kan? Nah, biasanya aku waktu SMA tuh ya, aku pernah dikasih tahu sama guru gitu ya, bikin ini, bikin itu, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan, kalau dulu kan namanya ada UN gitu ya, dulu aku ada UN. Nah, sekarang aku akan berbagi pengalaman juga, sama aku juga bikin sendiri ya, sampai saat ini masih membuat jadwal sendiri gitu ya, supaya setiap waktu yang aku hadapi, setiap jadwal itu bener-bener kerjanya tuh nggak sia-sia gitu. Jadi supaya nanti pas di kemudian hari aku nggak ngerasa misal gitu ya. Apalagi kalau kamu pelajar, banyak hal-hal yang kalau misalnya kamu lewati di waktu itu tuh sayang banget gitu ya, kayak nggak bakal balik lagi waktu itu, apalagi kalau masih jadi pelajar. Mungkin kalau sudah lulus SMA udah nggak jadi pelajar lagi, waktunya kan lebih luang, jadi mencari ilmu itu bisa di berbagai tempat lah gitu ya. Tapi ketika misalnya kita masih pelajar gitu ya, pasti pengen banget di waktu itu kan nggak bakal bisa diulang lagi. Kelas 11 nggak bakal bisa diulang lagi, kelas 12 nggak bakal bisa diulang lagi. Tapi kalau kuliah, kamu bisa kuliah berkali-kali, begitu kan? Kamu misalnya udah kuliah S1, mau S1 lagi itu nggak masalah gitu kan. Tapi kalau kamu udah lulus SMA, nggak mungkin kamu SMA lagi, ya kan? Kecuali kamu nggak naik kelas. Gak mau kan nggak naik kelas? Biasanya di setiap awal semester atau awal bulan atau setiap awal kegiatan yang baru, aku tuh biasanya bikin manajemen jadwal sendiri gitu ya. Biasa aku nyiapin ya kertas kayak gitu ya, udah beli ini juga nih spidol yang warna-warni gitu ya, biar seru aja gitu ya. Kalau kamu seneng gambar juga digambar aja nanti ya di jadwal kamu. Atau kalau punya stiker juga taruh stiker di situ, itu lebih oke gitu. Tapi karena kalau aku udah nggak zamannya bikin yang kayak gitu-gitu lagi, udah kayak gitu, yang penting jadwalnya terlaksana gitu ya. Kalau dulu mungkin masih SMA, pengennya unik-unik kan, lucu-lucu, pengen digambar, apalagi pakai, kalau dulu aku ada namanya kertas file gitu ya, itu digunting gambarnya, mungkin tempelin juga di situ. Nah, manajemen waktu yang paling mudah aku bikin itu ya, yang pertama-tama itu per minggu dulu. Kita lihat dulu nih, per minggu kira-kira apakah kita bisa stay dengan jadwal itu tetap gitu ya. Baru kita coba per bulan, tapi jangan langsung selama misalnya 6 bulan itu atau 4 bulan itu atau 1 semester itu. Nanti akan tapi nggak apa-apa, jangka panjangnya kamu udah bikin, tapi secara detailnya kita bikin per minggu, terus per bulan. Kalau bisa per hari juga ditulis jadwalnya. Kalau yang jadwalnya tiap hari terus menerus, kita bisa bikin garis yang panjang dari misalnya Senin sampai Jumat itu terus jam segitu ya, kita bikin langsung di kolom yang panjang. Oke. Nah, aku akan berbagi pengalaman atau cerita bikin manajemen waktu buat aku sendiri gitu ya. Apalagi di saat ini kan aku kerjanya dari rumah ya, tapi kadang-kadang kalau tiba-tiba harus kerja ke kantor gitu ya, pasti jadwal itu bakal berantakan. Hari itu nggak bakal aku kerjain karena
semua yang aku bikin tuh bener-bener untuk kerja di rumah gitu ya. Jadi ketika itu ya berarti itu nggak bakal bisa aku kerjain. Otomatis kalau ada kerjaan yang harus aku kerjain hari itu gitu ya, berarti harus aku lempar ke hari yang lain, dimana hari itu ada yang senggang gitu ya. Makanya aku kalau ada kasih waktu istirahat itu biasanya aku pakai buat yang kemarin aku nggak ngerjain gitu. Oke, aku akan praktekin cara bikinnya ya. Mudah-mudahan kalian juga bisa mempraktekannya buat diri kalian sendiri. Di sini aku bikin yang full setiap hari pasti sama gitu, kayak kita misalnya sholat subuh apalagi yang mau kita kerjain di waktu yang sama, sampai batas waktunya berapa ya. Karena Senin itu aku sering ada pertemuan briefing, jadi hari Senin aku mau lebih cepat selesainya. Oke, lebih enak bisa pakai pulpen ya biar banyak di sini. Oke, supaya nggak lupa kita biasakan menandai dengan warna terang, biar ketika nanti kita lihat di hari itu, oh ini nih ada sesuatu yang penting gitu ya, apa yang penting. Terus kasih juga mungkin gambar-gambar yang menurut kamu, kalau kamu lihat tuh langsung terkenang gitu ya, boleh juga. Jadi ditandain kalau yang benar-benar penting banget, ditandain kalau yang masih bisa kita lewatkan atau ini nggak usah. Kan ada ya pekerjaan atau hal yang benar-benar kita harus kerjakan. Setiap harinya aku bikin menjadi beberapa termin. Saya pagi-pagi nih sebelum benar-benar kerja, terus pas aku kerja
dari pagi banget mulai kerjanya itu sampai sebelum sholat zuhur atau sampai zuhur, terus yang habis zuhurnya sampai ke maghrib, baru terakhir habis maghrib sampai aku tidur. Jadi aku bikin beberapa termin supaya ada tanda-tanda atau batas-batas gitu ya. Jadi ketika ini bisa dikerjain di sini, ternyata udah kelar, ini bisa naik gitu ya, atau ini istirahat dulu gitu ya. Pokoknya benar-benar ini kita bagi-bagi supaya ketika di garis tersebut ada yang belum dikerjakan, kita mikir nih gimana caranya di kotak berikutnya, yang kotak sebelumnya itu ada yang belum dikerjakan, harus nginput di kotak di bawahnya. Jadi jangan lost gitu aja, kita bikin beberapa termin, beberapa garis supaya kita ingat gitu. Terus kalau nulis catatannya pakai pulpen biasa aja, jadi nanti ketika itu sudah selesai kita bisa checklist, oh ini udah kita kerjain gitu, pakai pulpen warna yang lain atau pakai spidol. Nah ini aku udah bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama dari bangun tidur gitu ya sampai sarapan atau mandi gitu ya. Nah habis itu garis yang keduanya, kotak yang keduanya ini berarti aku udah mulai beraktivitas sampai zuhur, terus habis zuhur sampai ke maghrib, baru selesainya maghrib sampai aku mau tidur gitu ya, dan seterusnya. Nah ini karena ada yang sama, jadi aku bikin juga sama, cukup tulis sekali aja kalau ada yang sama. Mungkin kalau ada yang waktunya sama tapi waktunya berbeda, kamu bisa tandain yang sendiri waktunya beda, yang lain misalnya waktunya sama. Ini kayak hari Senin kan padat banget ya, kayaknya harus pagi-pagi banget, jadi hari Senin lebih cepat selesai. Yang pertama di termin pertama, Selasa, Rabu, Kamis, dan berikutnya agak nyantai sedikit gitu. Memang kalau bikin jadwal itu bener-bener waktunya itu kita harus mikir bener-bener kayak bener gak ya itu bakalan terjadi, bakalan kita kerjain gitu ya. Jadi harus bener-bener dipikirin gitu, jangan ditulis aja tapi terlalu banyak kegiatannya sampai kayaknya mau terrealisasikan tuh susah banget gitu ya. Jadi jangan terlalu padat juga jadwalnya gitu. Tetap harus kita pantau gitu, apakah ini bisa dikerjain nggak selama sejam ini, diantara jam ini sampai jam segini gitu. Kalau terlalu banyak jangan dipaksakan juga gitu, nanti jadi kalau itu nggak terlaksanakan berarti harus kamu laksanakan di waktu berikutnya kan, jadi nanti kamu yang capek kamu sendiri gitu. Jadi tetap konsisten gitu ya, dipikirkan dulu kira-kira itu dikerjakan atau enggak, jangan semuanya ditulis di sini gitu ya. Kalian ini masih seminggu ya kan, kita masih mengerjakan dalam seminggu. Kalau seminggu banyak banget yang bolong-bolong, itu akan membuat kita jadi kayak males bikin lagi gitu.
sekarang tinggal mikirin nih, hari Sabtu sama Minggu ngapain ya. Senin sama Jumat sudah dibuat sedemikian rupa supaya setiap harinya harus produktif gitu ya. Sabtu Minggu ya waktunya nggak berleha-leha juga sih, melakukan pekerjaan rumah. Yang penting itu ya nyuci baju sama nyetrika. Nah tapi setelah itu mumpung waktunya lagi nggak banyak pergi-pergi keluar, jadi lebih produktif lagi bikin videonya. Sehingga di sini aku mau padetin sengaja karena pas banget di minggunya lagi satu minggunya nggak keluar rumah gitu ya. Nah, lagi mikir bikin apa ya kira-kira habis ini. Nah setelah aku selesai bikin ini ya seharian selama seminggu, habis itu kan pasti setiap harinya itu pasti ada produk atau apa ya, hasil yang bakalan harus didapat gitu ya. Misalnya kayak Senin harus ada nih produk atau sesuatu yang ada hasilnya gitu, kayak ada produknya, ada bahannya atau barangnya gitu ya. Makanya aku harus cross check lagi, bikin di sini. Ini kan jadwal udah, di sini adalah hasil atau produk apa yang harus aku selesaikan gitu. Dan dia aku checklist, oh Senin ini beneran dibikin, Selasa ini beneran dibikin. Jadi ketika misalnya itu ada yang nggak ke checklist, berarti itu nggak kebikin kan, maka berakibat buat hari-hari berikut ya kan. Jadi harus ada checklist dimana setiap hari itu apa sih produktif apa yang telah aku kerjain dan hasilnya tuh harus apa gitu. Jadi selain bikin jadwal, bikin juga yang cross checknya gitu. Karena jadwal ini kan kalau dicoret-coret sayang ya, karena bisa jadi minggu depannya aku pakai lagi ini gitu ya. Walaupun mungkin ada beberapa dikit yang beda, tapi hampir sepenuhnya secara jadwal sama waktunya. Cuman poin-poinnya aja yang beda, sehingga yang jadwal nggak bakal aku coret. Yang aku coret itu nanti, yang aku checklist gitu ya, itu nanti khusus di hasil dari setiap harinya itu. Misalnya Senin aku dapat apa yang harus aku checklist gitu ya, hari Selasanya apa, Rabunya apa, Kamisnya apa, Minggunya apa gitu. Selama satu minggu barangkali nanti bisa berderet di minggu-minggu berikutnya di bawahnya. Jadi tinggal bedanya di situ aja. Jadi ada temanya atau subjeknya doang yang dibedain gitu. Kayak misalnya ini bikin video tentang ini, berarti di minggu berikutnya dengan hal yang sama videonya kan mungkin beda. Nah bedanya mungkin bisa kita tulis di kertas yang hasil produktif kita sehari itu gitu ya. Jadi bikin kertasnya jangan cuma satu tentang jadwal, tapi juga hasil apa yang kita dapat hari itu harus apa gitu ya. Kayak misalnya kamu hari itu kamu harus bikin rangkuman matematika misalnya ya di hari itu. Berarti kamu udah bikin belum? Kamu checklist, walaupun ya materinya beda-beda, tapi kamu di hari itu selalu membuat di hari itu di jam itu kamu selalu membuat rangkuman itu, pelajaran itu misalnya. Jadi walaupun babnya beda-beda gitu misalnya. Jadi kita harus tetap bikin evaluasinya lah, ibaratnya evaluasinya di hari itu. Jadi bisa cross check lagi pas sebelum hari besoknya, malamnya gitu atau sorenya kita cross check lagi apa aja yang belum nih kita kerjakan. Oh yang ini, jadi kita tidak terlena dengan jadwal yang kadang-kadang bentrok atau kita kelupaan mengerjakannya. Jadi harus ada kertas cross check juga. Ayo kita bikin kertas cross checknya nggak beda jauh sama kolomnya aku bikin 7 juga. Soalnya ini kan harinya ada 7 ya, jadi aku juga akan bikin 7 hari. Cuma bedanya ini nggak sepanjang ini ya, sampai dari sini cukup kan ini produknya aja, maksudnya hasil yang aku dapat hari itu. Jadi mungkin ini juga bisa buat 2 minggu ya kertas ini, atau mungkin kalau dia bisa 3 minggu, kalau yang nggak terlalu banyak juga bisa 3 minggu ya. Ini juga bisa dicontek ya, bekas garisnya tinggal kita ikutin aja ya. Ada sama sih, kertasnya dari bayang-bayangnya tuh kelihatan. Kadang di jadwal juga nggak aku cantumin, misalnya ada hal yang kadang-kadang kesadaran diri gitu ya, jadi nggak terus sini karena mungkin misalnya sini nggak cukup, jadi aku di evaluasi per hari itu atau produktivitas apa yang harus aku capai di hari itu, bisa aku tulis juga tetap di evaluasi ini. Kayak misalnya kamu pengen banget nih hafalan 1 juz misalnya 1 bulan misalnya, jadi kamu bisa bagi-bagi di hasil evaluasinya ini, apakah kamu beneran sudah mencapai itu. Misalnya kamu kayak, kalau aku jadwalin aku kayaknya nggak bisa deh, aku mau
yang penting hasilnya gitu, karena waktunya takutnya tidak selalu di waktu itu gitu ya, pengennya pas lagi waktu longgar atau istirahat. Jadi kamu bisa taruh di apa namanya, di kertas ini, di kertas evaluasi atau kertas hasil atau kertas produktif kamu sehari itu. Jadi kamu bisa tulis. Di sini aku mau bikin jadi 2 minggu aja ya, karena kayaknya berhubung ini masih di awal semester, jadi nggak terlalu digebu-gebu gitu ya, diburu-buru gitu ya. Jadi aku masih agak nyantai, jadi nggak terlalu buru-buru banget. Yang penting sebulan ini tercapai lah itu, karena waktunya masih bisa. Jadi aku bagi aja nih satu kertas jadi 2 minggu. Ini juga kan nggak banyak loh produknya, produktivitasnya nggak banyak gitu. Nah, selalu ditulis juga Senin, Selasa gitu. Kalau kamu juga misalnya ada program apa gitu, misalnya yang program diet atau apa, terus butuh evaluasi, misalnya hari ini berat badannya harus turun segini gitu ya, itu juga bisa ya ditulis. Atau biasanya kayak mengkonsumsi apa gitu ya, aku juga suka nulis di sini. Walaupun di jadwalnya nggak ditulis, di sini ditulis. Kenapa? Biar aku udah minum misalnya 2 liter air atau berapa gelas kayak gitu. Biar kita tahu udah kita lakuin gitu. Nah, bisa di kertas yang ini bisa aku ini sandingin kayak gini biar tahu apa yang aku udah lakuin. Aku nyontek dulu ke jadwalnya gitu ya. Apa nih yang aku udah lakuin? Aku kasih kotak gitu biar nanti di checklist udah datang ya kotak. Nah, ini udah di checklist udah dikerjain atau belum gitu ya. Misalnya aku ini nge-WA anak-anak yang ikut AKM. Nah, udah WA belum? Nah, tulis di sini WA anak-anak. Ya, kalau misalnya belum kan ketahuan tuh ya. Itu kan juga produk ya. Misalnya suatu ada barang buktinya gitu. Terus latihan soal nggak usah karena itu nggak perlu. Pantau absensi, ya ini perlu. Ini produknya jelas ya, bentuknya adalah laporan. Kalau latihan soal nggak perlu sih, karena dipantaunya nggak mesti hari itu. Dinilai juga nggak mesti hari itu, karena kalau ada yang ngerjainnya lewat waktu kan berarti nggak ngerjain hari itu tidak masalah. Masih bisa, nggak perlu checklist. Nah, yang perlu checklist misalnya membuat video harus nih, karena produknya jelas nggak nih, ada nggak nih. Beda-beda ya checklistnya, tergantung kita loh. Kita yang kayak harus banget di checklist, ditandain gitu. Nah, kalau membuat video sama mengeditnya berarti kan produknya adalah videonya. Berarti ini aku akan tulis videonya nih ada apa enggak gitu ya. Video kelas 12. Ini jadi di hari Senin ada 2 video yang harus jadi, yang apa-apa karena kan buat hari berikutnya ya. Terus jangan lupa minum air putih yang wajib nih. Minum air putih misalnya berapa targetnya kamu, misalnya aku pakainya berapa gelas ya? 10 gelas atau 8 gelas ya, pokoknya 2 liter lah. Nah, kalau misalnya nggak minum segitu ya jangan checklist ya, berarti kamu memang nggak mematuhi itu di hari itu. Terus aku sih berharapnya ada hafalan ya setiap hari. Tetap ditulis aja. Mudah-mudahan tercapai apa yang ditulis di sini ya. Pengennya hafalan minimal berapa ayat ya? Minimal pengennya sih 5 ayat ya, bisa nggak ya? Minimal hafalan berapa ayat ya? Duh, ditutup lah, takut ketahuan.
Nah, nanti di Senin minggu depannya juga kalau memang ada yang mirip-mirip, kalau video sih nggak mungkin mirip ya, ada yang sama, tulis lagi di bawahnya, atau nulisnya nanti juga apa-apa. Pokoknya ini ditulis dulu ya. Terus berikutnya sama Selasa, tulis lagi apa yang harus tercapai, itu apa, dulu bisa kayak video apa lagi, taruh di sini. Jadi kalau misalnya ini nggak terjadi atau nggak ada produknya, berarti di hari Selasa gimana caranya kamu harus ini diselesaikan gitu, jangan sampai di minggu depannya, karena itu kan bakal kepake ya. Karena ini aku bikinnya apa ya, kayak efek domino ya, berkesinambungan. Kalau ini nggak tercapai, nanti di jadwal aku Selasa juga ada hubungannya gitu ya, jadinya nggak terlaksana yang jadwal Selasa gitu. Jadi kalau Seninnya, karena ini bener-bener kalau bikin video itu kerja Rodi banget ya, kalau Senin nggak selesai videonya, Selasa jadinya kacau balau ya. Jadi setiap ini kalau bisa tercapai. Nah gitu, jadi kamu coba bikin juga ya, bikin jadwal seharian atau seminggu itu, jangan hanya jadwal aja, tapi juga tulis produk apa yang harus kamu, atau bukan produk ya, hasil apa yang dari jadwal itu seharian itu harus kamu capai gitu ya. Baik itu produknya benda atau produknya kamu nge-WA juga itu produk ya, karena kadang-kadang lupa, nge-WA aja lupa, jadinya cuma di otak doang. Jadi harus benar-benar ditulis kalau memang sering lupa ya, apalagi walaupun di pikirannya pengen nge-WA tapi ternyatanya nggak WA jadinya kita lupa. Tapi kalau ada checklistan kayak gini, jadi oh aku udah nge-WA nih, ada buktinya, udah gitu kan, ada catatannya seperti itu. Coba kamu juga bikin ya kayak gini. Oke, jangan lupa dipraktekin ya, bikin jadwalnya supaya satu semester ini kamu bisa mencapai melaluinya dengan maksimal sesuai dengan yang kamu harapkan. Oke, demikian tips dari aku. Kita membuat jadwal seminggu atau sebulan atau setahun, kalau setahun kejauhan, dan seminggu, sebulan, atau satu semester ini apa yang mau kamu capai, silahkan kamu buat dengan sebaik-baiknya ya, serapih mungkin, sampai sedetail mungkin, dimana setiap kejadian itu benar-benar kamu lakukan, nggak cuma catatan. Setelah membuat jadwal ini, terus daftar evaluasinya atau daftar produktivitas kamu sehari itu kamu tempelin di dekat kulkas atau pokoknya yang bisa dijangkau oleh semua anggota keluarga, biar nanti kalau misalnya ada kalau kayak gini, jadi kalau ditempel itu kalau kamu nggak ngelakuin kan malu gitu ya, jadi biar kamu nggak malas. Jadi kalau misalnya nanti ada, kamu bukannya harusnya ngerjain ini, kok kamu malah diem aja gitu kan, jadi pasti ada yang ada yang ngelihat dan juga ada yang nasehatin kamu gitu. Jadi tempelnya jangan di kamar, kalau di kamar yang lihat kamu doang, tapi kalau misalnya kamu tempel di ruang keluarga, misalnya pokoknya yang setiap keluarga kamu tuh ngeliat gitu kan, pasti yang lewat juga ngebaca gitu kan, jadi otomatis kamu juga bakalan ditegur, bakal sering ditegur. Jadi gitu ya, secara sepenuhnya gitu, karena bakalan kamu kayak dari tadi diem-diem aja nggak ngapa-ngapain, katanya mau ngerjain ini kayak gitu ya. Jadi jangan tempel di kamar, tapi tempelnya di ruang keluarga, atau bisa di kulkas, di pinggirnya, atau pokoknya tempat yang semua orang itu bisa lewat terus. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.